Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Wah. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, tepuk tangan sama kakak-kakak semua. Wah, hebat. Adik-adik, apa kabarnya di rumah? Oh, luar biasa tadi ya. Kakak Serpin dan kakak Umar dan kakak Meti, gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, kita semua luar biasa kabarnya dan kita harus bersyukur karena hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita dibatasi oleh HP dan juga laptop, bahkan komputer, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke. Adik-adik, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik berdiri dengan semangat. Siap? Siap. Laskar Kristus. Yes. Kita menyanyi, mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian. Mari kita bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bersyukur dengan nyanyian. Masih tetap berdiri adik-adik. Kita masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, masih tetap berdiri. Yesus ialah raja di atas segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia. Mari kita menyanyi, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, namanya Yesus, 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 oh segala raja. Bacaan Mazmur kita hari ini terdapat dari Mazmur 34 ayat 2.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi Alkitab Mengisahkan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi kita duduk rapi dulu ya, dan jangan mengganggu temannya, oke? Setelah sekian lama dalam damai dan beribadah kepada Allah, orang Israel kembali lagi melakukan perbuatan yang tidak disenangi Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Kali ini, Tuhan menghukum orang Israel dengan membiarkan orang Filistin menindas mereka selama 40 tahun lamanya. Tetapi Tuhan penuh kasih dan Ia berencana hendak menyelamatkan bangsa itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya yang saat itu sudah tua tetapi belum mempunyai anak. Malaikat menyampaikan kabar gembira dari Tuhan bahwa mereka akan segera memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki ini akan menyelamatkan Israel dari penindasan orang Filistin. Ia akan lahir untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadanya kekuatan, karena itu rambutnya tidak boleh dicukur seumur hidup, kata malaikat itu. Akhirnya, apa yang dikatakan oleh Tuhan terjadi pada istri Manoah. Perempuan itu melahirkan seorang anak yang diberi nama Simson. Simson sungguh diberkati oleh Tuhan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Singa yang kuat dan besar dapat dicabik-cabiknya. Ketika istrinya diberikan kepada orang lain, ia sangat marah. Ia pun pergi menangkap 300 serigala. Buntut serigala-serigala itu diikatnya berdua-dua. Pada simpul ikatan itu, ia menaruh sebuah obor. Setelah itu, ia menyalakan obor-obor itu lalu melepaskan serigala-serigala itu ke dalam ladang-ladang orang Filistin. Maka terbakarlah semua gandum yang telah dituai di sana. Bahkan tanaman gandum dan kebun-kebun anggur pun ikut terbakar juga. Orang-orang Filistin marah kepada Simson dan melawannya. Tetapi Simson dapat mengalahkan mereka. Pasukan Filistin
ingin sekali menangkap Simson. Mereka mendatangi orang Israel. Orang Israel menjadi sangat ketakutan. Wah, Simson sudah membuat orang Filistin marah. Bisa-bisa kita yang akan diserang habis oleh pasukan Filistin. Supaya kita aman, kita tangkap saja Simson dan membawanya kepada mereka. Orang Israel pun mendatangi Simson, memintanya untuk mengikat dan menyerahkannya kepada orang Filistin. Simson meminta mereka untuk berjanjilah bahwa mereka sendiri tidak akan membunuhnya. Mereka pun berjanji. Lalu mereka mengikat dia dengan 2 buah tali yang masih baru dan membawa dia pergi dari gua tempat Simson tinggal. Ketika Simson dibawa sampai ke Lehi, orang-orang Filistin berlari mendatangi dia sambil menyorakinya. Tiba-tiba ia menjadi sangat kuat oleh kuasa Tuhan. Tali-tali yang mengikat tangannya itu pun diputuskannya begitu saja, seolah-olah tali itu tali yang hangus. Kemudian ia menemukan sebuah tulang rahang yang masih baru dari seekor keledai. Ia memungut tulang itu lalu memakainya untuk memukul 1000 orang sampai mati. Wah, hebat betul itu Simson. Suatu hari, Simson melihat seorang perempuan cantik. Ia sangat menyukainya. Delila namanya. Ia pun menjadikan Delila sebagai istrinya. Sayangnya, Delila adalah perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Ia mau melakukan perbuatan jahat kepada Simson suaminya. Ketika orang Filistin memberikannya uang untuk mencari tahu rahasia kekuatan Simson, Delila langsung setuju. 3 kali Delila merayu Simson supaya mengatakan rahasia kekuatannya. Tetapi Delila tidak mendapat jawaban yang benar. Hingga akhirnya kali keempat, Delila berhasil merayu Simson. Simson telah melupakan Tuhan. Ia lebih memilih untuk menyenangkan hati Delila daripada hati Tuhan. Ia pun memberitahukan rahasia kepada Delila. Simson mengaku, kekuatan saya ada di rambut. Jika rambut saya dipotong, kekuatan saya hilang dan saya sama dengan lelaki lainnya. Ia menyerahkan kekuatannya kepada Delila. Apa akibatnya Simson melupakan Tuhan dan ia memilih menyenangkan hati Delila? Delila segera memberitahu rahasia kekuatan Simson ini kepada orang Filistin. Ketika Simson sedang tidur, mereka masuk ke tendanya dan memotong rambutnya. Simson sudah dicukur dan kehilangan kekuatannya. Ketika terbangun, ia dikepung oleh pasukan Filistin. Simson ditangkap oleh mereka dengan mudah. Simson dibutakan matanya, kaki dan tangannya pun dirantai. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Simson menjadi sangat menderita. Orang-orang Filistin sangat senang karena telah berhasil menangkap musuh mereka. Mereka pun mengadakan pesta perayaan kemenangan dan ingin Simson tampil di depan agar bisa mereka jadikan bahan ejekan. Simson pun tampil ke depan sambil dituntun. Ia meminta kepada anak itu untuk menuntunnya, membawanya di antara tiang penyangga rumah tempat pesta itu berlangsung. Ia mau menjadikan tempat bersandar dan gampang untuk mengulurkan tangan memegangnya. Sesampai di sana, Simson berseru kepada Tuhan, "Tuhan, berikanlah aku kekuatan sekali lagi, sehingga aku bisa mati bersama-sama dengan musuh umat-Mu." Tuhan pun mengabulkan doa Simson. Tuhan memberikannya lagi kekuatan dan Simson menggunakannya untuk Tuhan. Dengan tenaganya yang terakhir, Simson mendorong tiang penyangga tersebut sehingga rubuhlah gedung pesta tersebut.
dan menimpa kelima penguasa Filistin bersama semua orang yang lainnya yang berada di situ. Simson meninggal juga. Tetapi pada waktu kematiannya itu, ia telah membunuh musuh lebih banyak daripada ketika masa hidupnya. Kemudian datanglah sanak saudaranya dan semua kaum keluarganya untuk mengambil jenazahnya. Mereka membawa jenazahnya itu pulang dan memakamkannya di dalam kuburan Manoah ayahnya. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dari Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebagai tanda ucapan syukur kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Namun sebelumnya, kita mendengarkan nats persembahan dulu yang terdapat dari Mazmur pasal 51 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lipat yang baik-baik uangnya ya, jangan diremas-remas. Ya, sudah siap? Kita menyanyi satu pujian, bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Berkati juga persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan orang tua kepada kami. Berkati mereka dalam pekerjaan, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus, tolong berkati juga teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan. Begitu juga Tuhan Yesus, tolong pulihkan COVID-19 dari dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita menyanyi, aku harus segera bertobat. Semuanya bangkit berdiri, Laskar Kristus. Yes! Aku
masih tetap berdiri ya, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita masih memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Aku Mau Taat. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.